Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan sharing perbedaan pressurized porta dan unpressurized porta. Mungkin banyak Sobat JPW di luar sana yang sudah mengetahui apa perbedaannya ya antara pressurized dan unpressurized porta ya. Namun masih banyak juga dari Sobat JPW yang bertanya secara DM atau mungkin dia datang ke JPW dan bertanya apa sih bedanya yang secara detailingnya. Dan kami juga udah pernah buatin video tersebut pada saat kita review mesin yang memang kelasnya kelas Homey ya, kayak DeLonghi itu unpressurized porta, saya jelasin dulu di awal. Dan untuk komersial kayak pakai Alex Duetto, Alex PID atau Milesto itu yang unpressurized gitu ya. Jadi pressurized yang Homey, unpressurized yang komersial. Nah, apa sih bedanya? Nah, sekarang kita buatkan secara detail dan jelas apa sih yang memang membuat perbedaan itu dan bagaimana sistem untuk mengekstrak kopinya. Nah, di sini Sobat JPW bisa lihat ada banyak jenis-jenis portafilter, berbagai macam ukuran, berbagai macam tipe dan diameter. Nah, kita lihat yang mulai dari pojok sebelah sana. Ini ada dua portafilter punyanya si DeLonghi ya. Ini punyanya DeLonghi Dedica, ini punyanya DeLonghi ECP3121. Nah, keduanya ini sama-sama pakai pressurized porta. Artinya apa? Yang pressurized itu bukan si portafilternya, tapi yang pressurized itu basketnya. Nah, yang dimaksud pressurized adalah dia si bubuk kopi akan diekstrak melalui si filter dulu di atas ini dan dikumpulkan terlebih dahulu di dalam basket. Lalu pressurized-nya dari mana, Mas? Nah, ketika dia udah dikumpulkan seperti ini, dia tidak langsung turun ke dalam cangkir melalui si portafilter. Jadi dia dikumpulin dulu di bawah, terus di-push lagi dengan tekanan bar yang biasanya kurang lebih 15 bar kalau untuk Homey. Ketika dia udah espressonya ngumpul di sini, ditekan melalui satu lubang gitu. Nah, yang dimaksud pressurized, jadi si pressure dari si pompanya itu neken semua cairan espresso itu ke dalam satu lubang sehingga dia bisa dapat ekstrak yang maksimal. Nah, yang bisa membedakan paling umumnya adalah seperti itu. Terus biasanya kalau pakai pressurized porta, pressurized basket seperti ini gitu, kita tidak perlu terlalu fokus kepada tamping. Makanya biasanya tamping mesin Homey itu dari plastik aja. Meskipun ada yang memang dari stainless atau dari bahan lain yang memang bagus gitu ya. Tapi biasanya dari plastik dia cukup untuk meratakan saja, karena begitu kopi udah sekedar rata di sini, nanti ekstrak ke sini, turun dari sini semuanya, sampai semuanya ngumpul di sini, baru dikeluarkan lewat satu lubang. Jadi di pressure namanya, di push semuanya, dikasih tekanan, baru dia keluar netes kecil dari sini, netes ke tengah-tengah. Dan dia akan di splitting, karena ini memang bentuknya udah didesain untuk split. Jadi splitnya biasanya tidak akan terlalu berpengaruh berdasarkan tamping gitu, karena dia tetesan ini otomatis akan jatuh ke tengah, otomatis akan ke split ke kanan dan ke kiri, baru netesnya dari bawah sini. Jadi secara fungsi dia diekstrak, dikumpulkan dulu di sini, baru di push dengan tekanan tinggi lewat satu lubang ini. Jadi itu yang dimaksud pressurized porta gitu. Jadi kalau nanti Sobat JPW mungkin mau beli portafilter pressurized unpressurized, itu biasanya ada penjelasannya seperti itu. Lalu kalau yang unpressurized seperti apa? Kita sama-sama gunakan mesin yang nggak terlalu besar ya. Ini juga basketnya atau portafilternya belum komersial nih, masih sekitar 51. Ini punyanya manual espresso ya. Nah, ini udah termasuk unpressurized porta. Kenapa saya bilang unpressurized porta? Padahal kayaknya sama-sama kecil. Mas, kan ini sama-sama kecil, bukan diameternya, tapi basketnya. Nah, Sobat JPW bisa lihat basketnya. Ini basket, ketika si bubuk kopi sudah dikumpulkan di sini terus di-push dengan tekanan tertentu, si filternya ini akan mengeluarkan atau mengekstrak kopi secara penuh. Dan dia langsung dialirkan ke portafilter. Lalu dengan spot, biasanya single atau double, ke cangkir dari Sobat JPW. Nah, yang dimaksud unpressurized, jadi dia memang benar-benar semuanya itu secara bersamaan sesuai dengan biasanya dengan tamping, dengan dosing gitu ya, dengan kalibrasi keluarnya. Jadi tidak dikumpulkan dulu.
tidak di-push di satu tempat lalu dikeluarkan lewat satu titik seperti ini. Jadi perbedaan dasarnya seperti itu. Makanya kalau Sobat JPW pakai yang unpressurized porta, Sobat JPW perlu banget memperhatikan tamping. Jadi ketika tamping dari Sobat JPW ini mungkin miring sedikit ke kanan, miring sedikit ke kiri gitu ya. Dan biasanya buat training dia pakainya double spot biar ketahuan tampingnya berat kemana. Nah jadi ketika ekstrak itu semuanya udah terjadi, ini contohnya juga ada, sudah terjadi, dia akan benar-benar secara menyeluruh berdasarkan tampingnya itu berpengaruh persis buat dia memang benar-benar ekstraksinya maksimal atau enggak, tingkat kepadatannya benar atau enggak. Biasanya untuk si portafilter yang unpressurized ini dia punya tamping yang khusus gitu, biasanya dari stainless atau ada modifikasi wooden gitu ya. Nah seperti ini, atau yang memang full stainless ini punya si manual espresso ini gitu ya. Nah tapi nggak cukup sampai di situ penjelasannya. Biasanya Sobat JPW juga suka terkecoh sama apa sih komersial portafilter gitu. Komersial portafilter tuh dinilai dari apa? Apakah dia pressurized terus dia bisa disebut komersial, ataukah memang unpressurized yang memang disebut komersial? Jadi kalau komersial portafilter yang dinilai adalah dimensi. Dimensi apa? Nah, yang dinilai dimensi atau diameter si basket atau si portafilternya. Jadi ini kalau udah dipasang, biasanya kalau kita sebut komersial portafilter, jadi komersial itu artinya dia bisa digunakan atau dipakai di berbagai macam mesin komersial yang memang, misalkan ini punyanya Milesto nih, ini wooden 58 mm. Ini kita pakai di punyanya Duetto, atau kita pakai di punyanya Simonelli, atau kita pakai di punyanya Conti yang memang pakai portafilter, itu tetap bisa gitu. Jadi yang dimaksud komersial diameternya, bukan berdasarkan pressurized atau unpressurized gitu. Tapi biasanya untuk komersial portafilter dia pasti unpressurized, karena kalau pressurized biasanya buat homey ya gitu, homey use. Terus kalau mesin-mesin lain kayak misalkan pakai piston, itu kan nggak komersial, berarti dia bisa disebut komersial porta atau enggak? Kalau kita bilang dia disebutnya tidak komersial porta, berarti mesinnya tidak komersial dong. Bukan begitu juga. Jadi kalau di sini saya juga punya satu contoh. Ini punyanya Alex Leva. Nah, Alex Leva ini salah satu menurut saya mesin artisan yang cakep banget hasil ekstraksinya, dan dia belum komersial. Kalau kita lihat di sini, diameter portanya kalau ini 58, ini kalau saya tidak salah 54. Ini lebih besar memang dari si manual espresso 51, atau dari si DeLonghi juga ini kurang lebih 51. Mas, berarti yang Alex Leva ini nggak komersial portafilter dong? Iya, ini bukan komersial portafilter, tapi ini juga unpressurized karena semuanya diekstrak dalam satu tempat dan tidak ditampung, langsung turun ke spotnya. Terus mesinnya bisa disebut komersial atau enggak? Mesinnya bisa kita sebut komersial, bahkan di JPW sendiri kita pernah jual namanya paket artisan. Karena kalau si Alex Leva ini udah dipakai dengan ekstraksi yang benar, dia pistonnya akan dengan sendirinya naik dan ekstraksinya bagus banget. Bahkan kalau emang komersial, kalau si Alex Leva ini udah benar-benar perfect gitu ya untuk kalibrasinya, Alex Duetto bisa kalah gitu. Tapi buat artisan, memang agak ribet di awal untuk kalibrasi. Nah, yang bedain apa? Nah, kita ambil punyanya Duetto nih. Punya Duetto emang pakaian di sini. Ya biarpun ini udah lama dipakai tapi tetap bersih ya. Memang agak kuning, tapi ini kuningan warna aslinya dia, bukan kuning espresso. Kalau di sini dilihat, bedanya apa? Tebelnya ya. Nah, kenapa si Alex Leva ini bisa disebut bukan komersial? Karena diameter. Tapi mesinnya bisa disebut komersial atau enggak? Iya, karena sistem ekstraksinya sudah komersial. Dia punya pompa bertekanan yang memang khusus, dia juga bisa atur PID control gitu ya. Hasil ekstraksinya juga maksimal, jadi beda sama mesin homey. Nah, yang membedakan di portafilternya, dia memang belum komersial, tapi justru kalau Sobat JPW lihat di sini, hasil ekstraksi dia akan lebih maksimal. Kenapa maksimal? Portafilter dia tebal, jadi si pressure dari si kita tarikan pistonnya, dia benar-benar menyeluruh ngekstrak semua bubuk kopi yang tebal ini. Kenapa yang komersial lainnya dia pakainya tipis? Bahkan banyak merek juga yang mungkin ada lagi yang lebih tipis lagi dari ini. Contohnya Milesto tadi. Ya.
bisa lebih tipis tapi tetap disebut komersial? Karena diameternya, sekali lagi. Ini hasil ekstraksinya. Ya balik lagi, pasti kalau dibanding sama Leva lebih bagus Leva. Namun kalau ini dia tetap menggunakan, kalau di sini kita ngomongnya button. Jadi dia presurnya, pompanya memang sudah disetting dari pabrik dan kita bisa setting sendiri dengan cuma menarik tuas. Dia pompanya juga udah langsung ke, hitung nih bentar. Nah ini airnya di bawahnya perlu disesuaikan. Jadi kenapa saya bilang boleh dilihat nih. Tuh. Ini perlu dipindah ke sini dulu karena ini masih pakai air bawah dan air bawahnya kemungkinan kosong. Boleh dilihat pompanya. Nah, baru mulai mau narik. Nah ini baru mulai mau stabil. Kita coba. Nah dia udah pasti di segitu, tidak harus dikencengin, tidak harus dilambatin. Itu di 9 bar. Ya enggak? Nah kalau Alex Leva berdasarkan piston yang kita tarik, makanya kita butuh kalibrasi tadi di awal karena si ketebalan bubuk kopinya tuh lebih jauh. Terus kalau ditanya lagi bedanya apa lagi mas? Komersial, diameter sama naked. Nah naked sama yang sebelumnya yang biasa kita udah pernah bahas di video sebelumnya, cuma sedikit aja. Kalau naked intinya kita tidak pakai spot di bawahnya. Jadi ini biasanya buat entertain, supaya ketika kita ekstrak hasilnya benar-benar kelihatan apakah kita tamping yang benar, bubuknya udah rapat atau enggak, terus benar-benar semuanya distribusinya rata atau enggak berdasarkan hasil ekstraksinya. Jadi kelihatan dari situ. Kurang lebih sih seperti itu, tapi naked masuknya komersial atau bukan? Kita lihat lagi diameternya apa. Karena Alex Leva pun punya naked portafilter. Kalau ini punyanya Duetto, ini komersial. Gitu. Terus gramasinya berapa? Biasanya kalau naked lebih besar dari yang double. Lebih besar sedikit. Ini sih kalau mau super strong pakai naked ya. Nah, mana sih Duetto? Nah, ini sih Duetto. Duetto biasanya 18 sampai 20 untuk yang double basketnya. Kalau naked ini segini aja bisa 24 biasanya. Jadi 24 tuh kayak 8 kali 3 lah. Kalau singlenya 8-an kali 3 dan hasilnya benar-benar super strong dan kayak akan triple espresso ya. Ya, dan saya pernah bilang triple espresso, cuma mungkin ada beberapa customer yang kan nggak ada spotnya, cuman satu yang keluar. Yang dimaksud triple espresso bukan espressonya ada 3, bukan. Gramasinya. Gramasi yang dihasilkan. Jadi kalau single kita pakai 8 sampai 10, espressonya tinggal dikali 2, berarti antara 16 sampai dengan 20 ya. Tinggal dikali 2, 8 kali 2 16, kalau pakai 10 jadi 20. Kalau double espresso biasanya pakai 18 sampai 20 gram, hasilnya 36 sampai dengan 40, dispotin 2 gitu ya. Kalau triple tadi 24 dikali 2 aja, berarti bisa jadi 58 minimal espressonya. Nah, dibagi aja kalau 58, kalau kita bagi tadi yang 16 16 16, berarti ada berapa tuh? Ada 3 gitu. Hitungannya sih seperti itu. Jadi kita nyebutnya bukan triple espresso berarti ada 3 spotnya, bukan. Hasil espresso yang dikeluarkan oleh ini yieldnya 3 kali jumlahnya daripada kita pakai single espresso atau single portafilter. Gitu. Nah mungkin sampai di sini dulu ya untuk penjelasan perbedaan portafilter ini. Sama dan ini toh, kalau apa? yang pressurized lebih kasar bubuknya. Oh iya, lupa di jelasin. situ. Nah tadi juga saya sempat jelasin kenapa portafilter pressurized itu tidak memerlukan temper yang apa ya, yang pakai stainless atau yang memang berat, karena dia memang tidak boleh terlalu padat. Kenapa saya bilang tidak boleh terlalu padat? Kalau dia terlalu padat nanti malah nggak keluar. Karena ngumpul dulu di sini nih. Kalau dia pakai terlalu padat, kehalusan bubuknya gitu ya, terus tekanan kekencengan, dia di sini nggak akan keluar. Gitu, dia benar-benar ketahan dulu di sini. Jadi nggak bisa pakai ukuran komersial ya? Betul. Berarti untuk grind size mungkin 1 atau setengah level lah di atasnya komersial. Kalau komersial misalkan kita nganggap komersial pakainya 1, berarti kalau ini bisa pakai 2 atau 1,5. Jadi rasa espressonya kemungkinan besar akan beda ya. Espresso yang dihasilkan nggak bisa di-compare ya? Nggak bisa di-compare. Kalau dibilang layak dijual atau enggak, kita benar-benar perlu kalibrasi, dan ini akan lebih sulit kalibrasi dibanding mesin komersial karena ya bubuknya aja nggak bisa sehalus itu. Jadi ekstraksinya benar-benar ya untuk maksimal tuh susah gitu. Mesti nyesuaiin gramasi, nyesuaiin tingkat kepadatan sama bubuk gramasi, bubuk kehalusannya tuh nggak boleh halus-halus banget. Itu yang jadi masalah. Tapi kalaupun memang udah dapet, sebenarnya bisa aja
Cuma produksinya nggak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ya mesinnya jebol. Buat apa mesin yang komersial kalau pakai Homi udah bisa bikin bagus kan Ya, gitu. betul. Makanya harganya murah. Ya. Kita mulai dari 2 jutaan, ada yang 3 jutaan untuk yang Homi. Terus kalau mau manual juga ini malah saya dapat rasa lebih enak sih. Pakai manual espresso ini Cuman juga lebih ribet. lebih ribet, benar. Di video Karena kita sebelumnya ada nanti ya. mesti buang-buang juga gitu kan, dan dia harganya sama ECP 3121 ya. Kurang lebih 2,5-an lebih dikit lah gitu. Terus kalau memang mau bener-bener buat komersial ya minimal pakai Milesto lah, karena dari sininya juga ini portanya Milesto nih, keren banget ya. Udah wooden, udah komersial, terus udah berat juga gitu. Terus portafilter yang nggak komersial juga enteng nih, kita timbang aja iseng. Seberat apa sih portafilter ini? Udah saya masukin sama basketnya. Karena biasanya ada beberapa pecinta kopi yang nanya, portanya berat apa enteng? Cuman 279 gram, ini punya Dedika ya. Ini mungkin bisa dicatat kalau sobat JPW memang pengen beli. Ini punyanya ECP 3121 cuman 200. Enteng banget parah. Ini mungkin kayak levanya kali ya, kepalanya 3. Tuh. Kupingnya 3. Ini 200 gram, ini 270 graman. Ini punya si manual espresso 300, bisa bayangin. Ini aja 300 yang manual ya. 300 patik. Ini handlingnya udah enak sih kayak portafilter komersial. Punyanya Milesto 500. Ada harga ada rupa, berarti makin berat makin bagus bahannya. Ini yang single belum dipasang basketnya, bentar. Ini punya Alex PID dan Alex Duetto 531. Singlenya dia sama double-nya Milesto. Beratan singlenya PID. Tuh. Ini 513. Ini 530. Double-nya harusnya lebih berat lagi. 540 jelas. Nah, yang naked sih harusnya karena dia nggak pakai spot jadi lebih enteng sih harusnya. Ya, 397 karena dia nggak ada spotnya. Ini lebih berat lagi. Ini singlenya si Alex Leva yang artisan tadi. 516 ini mirip sama yang singlenya Duetto lah. 516. Oh, malah beratan itu karena ini single ininya tipis. Single apa? Kecil, diameternya kecil. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya mungkin banyak juga sobat JPW yang punya pendapat lain atau punya kesimpulan lain atau punya knowledge lain tentang portafilter ini gitu. Ini sekali lagi disclaimer-nya kami, disclaimer-nya saya, disclaimer-nya JPW. Ini perbedaan antara pressurized porta dan unpressurized porta. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat JPW sekalian yang ingin menentukan mau beli mesin yang mana gitu ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih. Udah kayak jualan portafilter kita itu. Hah? Jualannya mesinnya, Pak. Masa Jualan portanya mesinnya. doang. Oke. Mesin.